Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam sarapan rohani kita Jemaat Dalam yang Aben Basi. Hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2021. Semoga Bapak Ibu dan Saudara dapat saya temui pagi hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali segala tugas dan aktivitas kita masing-masing hari ini, alangkah baiknya kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan sembah di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang teduh saat ini, kami datang kepadamu mengucap syukur atas penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya berkat kasih karunia dan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dalam hati kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan baca betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam dua bacaan, yaitu Kitab Ratapan pasal 3 ayat 24 dan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Saya membacakan untuk kita semua demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dari kedua bacaan firman Tuhan pada pagi ini, yang dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Nya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pagi hari ini diberi tema Tuhan adalah bagianku. Berbicara mengenai warisan, kira-kira apa yang pertama kali kita dapat bayangkan Bapak Ibu? Ya, mungkin kita akan terpikir tentang warisan harta, baik itu berupa tanah, berupa rumah, kendaraan, perusahaan, tabungan, atau warisan lain.
sangat jarang orang berpikir di luar daripada hal-hal tersebut. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang memiliki warisan, tetapi ada juga yang tidak punya warisan. Ada yang pandai mengelola warisan itu, tetapi ada juga yang tidak dapat memanfaatkannya sehingga warisan itu habis tanpa ada manfaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kitab Ratapan ditulis Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya yang mendalam atas kehancuran Yerusalem, tembok-tembok kota yang runtuh, dan pembuangan orang-orang ke Babel. Sambil duduk, ia menangis dan meratapi Yerusalem. Ketika Nabi Yeremia meratap oleh karena kehancuran Yerusalem, tanah Israel, yaitu yang merupakan tanah warisannya, ia masih bisa berujar bahwa Tuhan adalah bagiannya. Sekalipun tanah warisan leluhurnya telah hancur dan porak-poranda akibat hukuman yang menimpa mereka, Yeremia masih berpegang pada imannya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa warisan yang utama yang diberi kepadanya oleh nenek moyangnya adalah iman kepada Tuhan. Karena itu, sekalipun kesusahan dan pergumulan yang ia hadapi terasa sangat memilukan, tetapi tidak sekalipun ia kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan adalah tabib yang ajaib, yang akan menyembuhkan bangsanya dan bahkan memulihkan mereka dari kehancuran dan keadaan mereka saat itu. Yeremia tahu bahwa Tuhan adalah warisan paling berharga yang ia miliki dan yang tidak akan pernah hilang. Demikian juga dengan Rasul Petrus, ketika Petrus mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang merantau di berbagai tempat di daerah Asia Kecil, yaitu daerah Kapadokia, daerah Pontus, dan daerah Britania. Ia berbicara mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang datangnya dari Yesus Kristus kepada mereka. Sekalipun mereka kini tersebar dan tidak tinggal tetap di Israel oleh karena penyiksaan terhadap orang-orang percaya, Petrus mengingatkan bahwa selalu ada pengharapan dan kasih Tuhan bagi mereka, asalkan mereka mau setia dan taat berpegang teguh kepada iman mereka. Sekalipun mereka menjadi pendatang dan orang asing di negeri orang, sekalipun mereka harus meninggalkan tanah warisan mereka, tetapi Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan mereka. Sebab Petrus tahu bahwa Tuhan adalah bagian atau warisan bagi dari setiap orang yang beriman kepadanya. Warisan yang tidak akan pernah hilang dan warisan yang selalu akan memberi sukacita dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali mengingat dan mengenang para pendahulu kita di Gereja Kristen Protestan di Bali, di mana tua-tua kita yang beriman kepada Tuhan Yesus diusir, diasingkan dari hak waris mereka, dari tanah kelahiran mereka.
mereka dibawa ke tempat yang tidak mereka ketahui, bahkan dengan tujuan agar mereka binasa. Tetapi karena Tuhan adalah bagian mereka dan waris mereka, orang tua kita tetap terpelihara, dan bahkan dari mereka kita ada dan memegang satu iman yang sama. Mungkin saat ini kita dipaksa pergi dari tempat kelahiran kita. Mungkin saja kita kehilangan warisan dunia kita. Tetapi ingatlah bahwa kita memiliki warisan yang tidak dapat hilang. Warisan yang kekal dan yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari dunia ini. Itulah Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pagi hari ini yang sudah boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan selalu kiranya menolong kami, memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, pagi ini kami semua akan melakukan aktivitas kami masing-masing yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Tanpa pertolongan Tuhan semuanya sia-sia. Karena itu Bapa, kami mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam kami akan melakukan aktivitas ini, agar kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak Bapa saja. Ya Bapa di sorga, kami juga hendak berdoa bagi semua warga jemaat Tuhan Galang Niang Bagian Basi yang Tuhan kasihi dalam segala aktivitas tugas masing-masing yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga memampukan semua untuk dapat melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kesetiaan, sehingga selalu berhasil dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, aktivitas, tugas, dan pelayanan tanggung jawab kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Selamat melakukan aktivitas dan berkarya hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.